Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Surya Chandra dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban tugas 2 untuk mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Baik, mari kita masuk ke penjelasan dari jawaban yang telah saya buat. Baik, pada tugas 2 kali ini saya diberikan sebuah dataset dan soal tugas ya. Dari instruksi soal tugasnya, yang pertama saya diinstruksikan untuk menggunakan dataset yang diberikan, dan untuk kolom pendapatan nilai asli dikalikan dengan 10.000. Selanjutnya saya diinstruksikan untuk menginstal package terlebih dahulu, kemudian memanggilnya. Dan di sini ada tugas-tugas yang harus saya lakukan. Yang pertama, membuat plot histogram. Yang selanjutnya menggunakan scatter plot. Selanjutnya melakukan regresi linear sederhana dan menjelaskan hasilnya. Selanjutnya itu menggunakan plot juga untuk mengecek homoskedastisitas. Dan yang terakhir adalah memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik. Baik, kita langsung masuk ke penjelasan programnya. Di sini saya telah membuat keseluruhan programnya ya. Yang pertama itu mengikuti instruksi ini untuk menginstal package dan memanggilnya. Karena saya telah menginstal package-nya, jadi di sini saya langsung memanggilnya dengan keterangan load detailing. Dan sebelumnya itu saya membersihkan semua environment terlebih dahulu agar nanti datanya tidak saling bertumpuk gitu. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk membaca data, yaitu CSV yang telah diberikan pada soal. Dan di sini saya melakukan lihat struktur data, yaitu mengecek terlebih dahulu datanya sudah terbaca atau belum. Baik, mari kita coba jalankan terlebih dahulu untuk persiapannya ini. Nah, di sini data pendapatan tidak ada dalam file directory. Nah, kita pertama itu akan set untuk folder directory-nya. Di sini. Coba jalankan lagi. Nah, setelah di set working directory-nya, di sini datanya sudah terbaca ya. Untuk 6 data pertama kita coba pastikan. Nah, sama ya untuk 6 data pertamanya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke program selanjutnya, yaitu untuk menjawab soal A, yaitu membuat histogram dan menguji normalisasi Shapiro-Wilk. Kita jalankan aja programnya ya. Nah, di sini histogramnya sudah muncul. Di sini juga Shapiro-Wilknya sudah muncul ya. Interpretasi histogram dan uji normalitas soal A. Jadi berdasarkan program yang saya jalankan, yang pertama itu nilai p-value uji Shapiro-Wilk yang dihasilkan itu yaitu 0,0002083, dan nilai ini lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan data variabel kebahagiaan ini tidak terdistribusi normal. Hal ini berarti asumsi normalitas untuk regresi linear sederhana tidak terpenuhi. Namun dalam praktik analisis data, regresi linear cukup robust atau tahan terhadap pelanggaran normalitas jika sampel besar N lebih dari 30. Karena data yang saya miliki ini terdiri dari 498 responden,
yaitu N-nya besar, saya tetap melanjutkan analisis dengan catatan bahwa hasil harus diinvestasikan secara hati-hati. Untuk keperluan tugas ini, analisis valid tetap dilakukan. Baik, kita akan lanjutkan ke program yang kedua untuk menjawab soal B, yaitu membuat scatter plot dan menghitung korelasinya. Kita coba jalankan programnya. Nah, di sini scatter plotnya sudah muncul dan korelasinya juga sudah muncul. Baik, untuk interpretasi scatter plot ini berdasarkan program yang saya jalankan ini ya, untuk koefisien korelasi persennya yaitu 0,8633. Jadi dapat disimpulkan nilai koefisiensi korelasi 0,8633 sangat mendekati angka 1. Menurut interpretasi saya, ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Jadi artinya itu semakin tinggi pendapatan seseorang, ini ya, semakin tinggi pula tingkat kebahagiaannya. Asumsi linearitas terpenuhi dengan baik karena korelasinya sangat kuat. Nah, ini interpretasinya ya dari visual scatter plotnya. Titik-titik data akan tersebar dari bawah kiri ke kanan atas. Garis regresi itu yang merah ini akan menunjukkan tren naik yang jelas. Ini naik ya dari kiri ke kanan atas. Dan sebaran data relatif rapat di sekitar garis regresi. Nah, ini sebaran data itu rapatnya di sekitaran garis ini ya. Baik, kita lanjutkan ke program yang ketiga, yaitu membuat model regresi. Selanjutnya dikasih hasil regresi. Di sini saya akan menampilkan koefisien dan yang terakhir menampilkan persamaan regresinya. Kita jalan saja programnya. Nah, untuk interpretasi jawaban soal saya ini berdasarkan program yang saya jalankan ini, persamaan regresi kebahagiaan itu didapatkan 0,2091 ditambah 0,7124 dan dikalikan pendapatan. Jadi untuk penjelasannya itu, untuk interceptnya itu yang didapatkan itu 0,2091. Jadi jika pendapatan sama dengan 0, maka tingkat kebahagiaan diprediksi sebesar 0,2091. Ini adalah nilai dasar kebahagiaan tanpa pendapatan. Untuk intercept ini ya nilai kebahagiaan tanpa pendapatan. Yang selanjutnya itu slope 0,7124. Di setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 unit atau 10.000, maka kebahagiaan akan meningkat sebesar 0,7124. Jadi tanda positif itu menunjukkan pengaruh yang searah. Jadi dapat disimpulkan dari jawaban yang ketiga ini, dari persamaan regresi yang saya hasilkan, saya melihat bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif yang cukup besar terhadap kebahagiaan. Koefisiensi 0,7124 berarti setiap tambahan 10.000 pendapatan akan meningkatkan kebahagiaan sebesar ya sama juga 0,7124 karena slope-nya positif dan cukup besar. Saya menyimpulkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Jadi pendapatan itu sangat berpengaruh signifikan ya terhadap kebahagiaan. Jadi semakin besar pendapatan, maka semakin bahagia juga seseorang. Baik, akan dilanjutkan ke program selanjutnya untuk menjawab soal D,
Yang pertama di sini ada plot residual, yaitu plot model regesi. Yang selanjutnya plot residual dengan printed. Baik, kita coba jalankan programnya. Oh, di sini error karena plot yang dihasilkan ini cukup besar ya. Jadi untuk tampilan plotnya harus sedikit diperbesar. Kita coba jalankan. Nah, besar kan sudah muncul ya. Baik, interpretasi dari homoskedastisitas soal D berdasarkan program yang saya buat ini ya, yang telah dijalankan, nilai p-value-nya yaitu 0,2508. Jadi dapat disimpulkan dengan nilai p-value 0,2508. Jadi dapat disimpulkan saya gagal menolak H0, yang berarti asumsi homoskedasitas terpenuhi. Dengan kata lain, varians residual dalam model regesi saya bersifat konstan atau tidak ada pola tertentu. Ini adalah kabar baik karena salah satu asumsi penting regesi nilai sudah terpenuhi dengan baik. Jadi regesi nilainya sudah terpenuhi dengan baik ya. Selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan program terakhir saya. Ini untuk program terakhir saya. Yang pertama di sini saya mengambil koefisien dari intercept dan slope, membuat intercept dan slope. Selanjutnya membuat grafik lengkap ya, sesuai diinstruksikan pada soal. Yang terakhir saya ini mencoba menyimpan grafik seperti tugas 1 yang terus disediakan. Kita akan coba jalankan saja plotnya. Ini untuk plotnya ya. Untuk interpretasi dari program nomor 5 ini, jadi berdasarkan program yang telah saya jalankan pada grafik ini, yang pertama menampilkan setiap titik mewakili satu responden ya. Jadi titik-titik ini mewakili setiap satu responden. Selanjutnya sebaran ini menunjukkan pola dari kiri bawah ke atas kanan atau ke kanan atas. Selanjutnya itu mendukung hubungan positif yang sangat kuat ya. Ini karena naik ya ke kanan atas, itu menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Selanjutnya terdapat juga garis regesi merah menunjukkan tren linear positif dengan kemiringan garis kurang lebih 0,7124, dapat diartikan positif dan sedikit curam. Selanjutnya persamaan garis pada grafik, terdapat persamaan garis pada grafik ya, dengan tertulis untuk Y-nya 0,2091 dan ditambahkan dengan 0,7124. Selanjutnya di sini terdapat judul dan label sumbu ya. Untuk judulnya itu analisis linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan ya. Dan untuk sumbu X-nya itu yaitu pendapatan dikali dengan 10.000 ya. Dan untuk sumbu Y-nya itu tingkat kebahagiaan. Jadi untuk program yang terakhir ini dapat disimpulkan bahwa grafik yang dihasilkan dari program ini memvisualisasikan dengan jelas bahwa hubungan positif yang kuat antara pendapatan dan kebahagiaan. Garis regesi naik dengan kemiringan yang cukup curam dan titik-titik relatif rapat di sekitar garis. Ini ya, kenaikan yang cukup curam dan titik-titik rapat di sekitar garis. Jadi visualisasi ini memperkuat temuan statistik saya bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebahagiaan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dari program yang telah saya buat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.